A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Burung merak menangkap ikan, teruslah bergerak untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan adalah sesuatu hal yang harus kita miliki. Itu harus menjadi sebuah tabungan yang selalu kita lakukan di setiap waktu, di setiap hari, di setiap kesempatan. Karena kesempatan yang kita miliki itu terbatas. Kita enggak lama tinggal di bumi ini. Usia kita, kata Rasul, paling antara 60 sampai 70 tahun. Enggak lama. Dan itu menentukan usia yang pendek kita ini, menentukan ujungnya, apakah surga atau neraka. Dan dari waktu yang seperti ini, kadang kita terlena, kadang kita lupa, kadang kita terbisiki oleh setan dan untuk senantiasa melakukan apa yang mereka senangi. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat merugi bagi kita jika kita terus-menerus drive atau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang setan sukai. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena setan itu senang sekali kalau kita justru berlawanan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Islam. Kalau bahasa zaman now sekarang ini adalah mainstream, jadi dia berlawanan, nggak searah, nggak sejalan. Kalau Allah jalannya kanan, dia jalannya kiri. Pokoknya saingan, nggak mau sama. Dan itu adalah bagian daripada kehidupan kita, teman-teman. Karena kita nggak mungkin semuanya sesuai dengan harapan. Kita semua pasti pengen bahagia, betul? Kita semua pengen kaya, banyak hartanya, punya pasangan sesuai dengan apa yang disenangi oleh hati. Pengen ganteng suaminya, pengen cantik istrinya, pengen abadi hidupnya. Itulah keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan nafsu kita. Dan keinginan ini ada sesuatu hal yang Allah ciptakan. Allah ciptakan keinginan agar apa? Agar hidup ini menjadi berwarna. Karena kalau seseorang udah nggak ada keinginan, dia paling apa mintanya? Ya dia mati, selesai. Banyak orang yang merasa segala sesuatu sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Masalahnya banyak, numpuk. Apa yang diambil? Bunuh diri. Dia tidak yakin, dia tidak merasa bahwa ada Allah yang senantiasa menanti rintihan seorang hamba, menanti hambanya meminta. Ia tidak tahu, atau mungkin dia kurang belajar, dia minim daripada yang namanya ilmu. Maka solusinya apa? Ya sudah, end, selesai, goodbye dunia, goodbye kehidupan. Padahal orang yang sudah meninggal justru pengen hidup lagi, tapi ini lagi hidup, ada kesempatan, cuman gara-gara apa? Gara-gara hutang, gara-gara ojol, hutang ojol maksudnya, atau apa namanya, online ya, online hutang yang hari ini ramai sekali. Bagaimana pinjaman-pinjaman secara online itu diberikan, tapi ketika tidak mampu membayarnya, ketika memasuki waktu yang penalti, diteleponnya luar biasa, sampai dengan bahasa yang kurang enak, dengan bahasa pengancaman dan sebagainya. Maka inilah kehidupan hari ini. Jadi jangan sampai coba-coba untuk hal yang seperti ini. Saya bisa bercerita ini karena ada salah satu saudara saya pernah ikutan tanpa sepengetahuan keluarga. Lalu hari ini sudah selesai, atas bantuan keluarga selesai. Karena ketika sedang masih ada kaitan dengan
apa namanya, debt collector online, itu yang ditelepon ibu saya, ditelepon, wah bahasanya sudah hampir bikin orang tuh kayaknya lebih baik bunuh diri lah kayaknya kalau yang tidak punya ilmu. Tapi buat yang punya ilmu, yang punya Allah, yang punya Tuhan, yang punya tempat meminta, nggak akan pernah berpikir demikian. Kenapa? Sekali lagi, yang udah meninggal itu pengen hidup lagi. Coba teman-teman, berulang kali saya bacakan apa yang diminta ketika seseorang itu sudah meninggal. Ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, seandainya diundurin sedikit aja. Bayangin dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 itu, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, seandainya diundurin sedikit aja waktu kematianku, fasaddaqu wa akun muslim, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Ini harapan orang yang meninggal, teman-teman. Bukan orang yang hidup. Ini kebalikannya. Orang hidup pengen cepat meninggal. Gara-gara apa? Tadi sepele. Gara-gara diputusin. Waktu itu kan ada kasusnya. Gara-gara diputusin, membunuh yang diputusin. Gara-gara punya hutang, membunuh dirinya sendiri. Karena masalah sepele yang mengakhiri hidupnya. Bahkan yang terakhir kemarin, beberapa bulan yang lalu, sekeluarga meninggalkan anak yang paling besar. Anaknya, mereka pamitan, ceritanya pamitan duluan ya. Kalau kita duluan pulang kampung misalkan, ya wajar lah. Maaf, dulu saya pulang duluan karena istri lagi sakit, atau ini takut macet, masih mending pulang kampung. Ini bukan pulang kampung, pulang ke rahmatullah. Sekeluarga sampai ngasih apa namanya, pesannya itu di dinding, di kaca ditulis, masya Allah. Secara akalnya ini namanya pamitan yang benar, tapi enggak. Dalam saat gak begitu. Ini menunjukkan kurangnya literasi, kurangnya iman, keyakinan bahwa segala sesuatu ada solusinya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada apa yang tadi sampaikan di awal, bahwa teruslah bergerak untuk kebaikan. Dan ini apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, ketika seseorang tidak bergerak untuk kebaikan, ia pasti digerakkan untuk keburukan. Nah, jangan sampai kita ini teman-teman, kita slow respon terhadap kebaikan. Udah dikasih apa namanya, hidangan yang besar untuk kebaikan. Allah udah kasih banyak sekali kebaikan, dari mulai kita bangun, kita berdoa, kebaikan itu. Kemudian kita sholat, sebelum sholat subuh ada sholat fajar, itu kebaikan. Kemudian nanti dilanjut paginya, dan seterusnya sampai nanti menutup mata untuk tidur kembali. Itu banyak sekali kebaikan. Tapi ketika hidangan-hidangan itu diberikan, ia tidak manfaatkan. Ini sangat sayang sekali. Karena sekali lagi, kita ini bagaikan seorang petani, teman-teman. Petani, kita di dunia ini mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Kalau enggak hari ini kita lakukan, kita nggak mungkin bisa lakukan ketika kita sudah meninggal. Makanya jelas kata Rasul, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin. Kalau seseorang itu meninggal, maka akan terputus segala amalnya kecuali 3, kata Rasul. Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, aw walin shalih. Yang pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang solih. Anak yang solih yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu doang. Kalau kita punya ini, maka insya Allah ketika kita sedang tertidur di bawah tanah, ketika kita sedang menanti waktu penghisaban, itu yang 3 ini akan selalu mengalir. Amal jariah kita ketika kita sering sedekah ke masjid, apalagi wakafin. Kalau hari ini sedang ramai wakaf ya, di Kutab Al-Fatih Jakarta, di Kutab Al-Fatih itu wakaf itu benar-benar sedang menggeliat, karena setiap cabang sekarang adalah dengan tanah wakaf. Dan ini bagian daripada kesempatan tadi, hidangan.
yang Allah kasih teman-teman. Kalau kita punya harta, yuk kita manfaatin, karena hanya bisa dilakukan ketika kita sedang bisa bernapas nih. Sekarang saya bisa berbicara, teman-teman bisa lihat, ini kesempatan kita masih bisa beramal. Beramal untuk apa? Untuk kita tuai nanti. Ketika kita bertemu dengan Allah, nanti kita akan melihat CCTV kehidupan kita, akan kita bisa ditimbang nanti kebaikan kita lebih berat mana, apakah kebaikan atau keburukan, tergantung kita hari ini. Oleh karenanya benar kata Syekh Ibnu Taimiyah tadi, bahwa ketika seseorang itu tidak bergerak untuk kebaikan, maka ia pasti akan digerakkan untuk keburukan. Jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan, karena pasti kalau tidak kebaikan berarti keburukan lawannya. Oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seberapapun apapun yang kita hadapi, kalau itu merupakan kebaikan, yuk kita lakukan. Sekecil apapun. Yang paling kecil apa? Kata Rasul, tabassumuka li akhika sadaqatun. Senyummu untuk temanmu, untuk saudaramu itu adalah sedekah. Kita mungkin enggak sedekah uang, tapi kita bisa sedekah dengan senyuman. Setiap ketemu dengan teman senyum, setiap ketemu dengan orang lain kita senyum. Bukan senyum yang tiba-tiba, tapi memberikan senyum kehangatan, bahwa kita ini adalah manusia yang optimis. Kita ini punya Allah, punya Tuhan. Kita bukan manusia yang tanpa ada pembuatnya, tanpa ada yang mau membantu. Apa kata Allah? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman kepada Rasulullah, wa idza salaka ibadi, ya Rasulullah, ya Muhammad, jika abangku bertanya kepadamu, idza salaka, ya wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, jika umatku bertanya kepadamu, aku yang dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doaku jika mereka meminta. Nah, teman-teman, setiap masalah pasti ada solusinya. Solusinya apa? Tadi yang barusan, Allah udah siapin. Minta padaku, aku kabulin. Minta padaku, aku kabulin. Saya sering mengkorelasikan hal ini dengan apa yang selalu disampaikan oleh guru saya, Ustaz Dasar Latif, bahwa kalau pengen sukses, pengen apa aja yang diminta, sini kok sini, kata Allah, hayyal sholat, hayyal falah, sholat dulu sini, nanti ada kemenangan. Pengen sholat, pengen rezeki lancar, pengen apapun yang lancar, sini kok sholat. Karena kalau saya perhatikan bahwa Ustaz Dasar Latif ini, beliau tentang bagaimana sholat ini menjadi solusi atas segala sesuatu. Kalau Agim dengan tauhidannya, dan kalau Ustadz Yusman dulu ada dengan sedekahnya, dan seterusnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ini pasti punya masalah, tapi jangan sampai masalah itu menghantui kita sehingga kita lupa bahwa kita punya Allah. Kita bisa sampaikan kepada masalah, ya masalah, wahai masalah, kamu memang ada, tapi aku punya Allah. Aku tidak masalah dengan engkau, karena aku yakin Allah selalu berada di setiap aku meminta. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikarunia Allah hati yang senantiasa muntang, kalau Rasul bilang, pegangan atau ya senantiasa terpaut dengan Allah, dan kita selalu meminta kepada yang benar, bukan kepada manusia, bukan kepada atasan, bukan kepada polisi, bukan kepada siapa saja, bukan kepada tetangga, tapi minta kepada Allah. Minta kepada Allah atas semua yang kita pengenin, karena itulah para sahabat. Sahabat itu kalau karena imannya udah tinggi, emang udah hidup di antara Rasulullah, apapun minta, bahkan sampai garam buat bikin sayur di dapur itu minta ke Allah. Garam sepele kalau menurut kita, tapi tidak buat para sahabat. Ini besar, meminta kepada Allah itu besar, karena kita bisa lihat bagaimana ada orang tidak ada yakin dengan Allah, dia mintanya kepada orang lain. Tadi saya pas pulang dari Cimnyan, saya lihat 3 hari ini saya di Cimnyan,
karena saya pindah kerja dari Jakarta ke Pekalongan. Saya lihat di pertigaan di lampu merah itu ada orang yang meminta dan kata saya tuh, saya ingat dengan hadis Rasulullah, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Saya lihat orangnya sama, selalu meminta. Kalau pakai gitar masih mending, ada nyanyinya atau kecrek, ada bahasa kalau bahasa kerennya take and give, mengambil dan memberi, ada. Tapi ternyata ini enggak, cuman di depan motor, mobil yang di lampu merah berhenti, ya hanya meminta saja. Kalau di tempat lain saya pernah lihat badut yang dia joget-joget, apa namanya, kan dia pengen menginginkan sesuatu, maka ia memberikan sesuatu, take and give tadi. Tapi ini enggak. Nah, ini bagian daripada al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Kalau kita enggak yakin dengan Allah, kita enggak punya keyakinan, harapan kepada Allah, maka seperti tadi dia meminta kepada selain Allah. Dan itu kata Allah, bagian kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Kalau nggak punya malu pasti begitu, dia nggak minta aja kerjaannya. Bukan, saya tidak bukan mengatakan ini adalah tidak boleh, tapi kalau seseorang punya haya, punya malu, maka ia tidak akan meminta. Kenapa? Karena pasti akan malu. Toh masih bisa bergerak, masih bisa berusaha, masih bisa mengoptimalkan apa yang Allah berikan kepadanya. Tangannya masih kuat, kakinya masih bisa berjalan, dan mulutnya masih bisa berbicara, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan apa yang Allah kasih, dan tidak meminta apa yang Allah berikan kepada orang lain. Maksudnya bukan tidak hasad ya. Kalau meminta boleh. Kalau kan tadi Allah bilang boleh minta, apapun minta. Seperti kalau tadi waktu kajian Ustadz Walid di ini, tanyain apa aja yang kalian tidak tahu. Tanyain apa aja. Nah, kalau Allah minta apapun yang kalian mau, aku kasih, pasti dikasih teman-teman. Maka keyakinan ini sangat penting teman-teman, karena itu bagian daripada anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia yang meyakini segala sesuatu adalah ciptaannya. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita nggak pernah ragu dengan apa yang kita minta kepada Allah, karena kata Allah, ana inda dzanni abdi, aku ini sesuai dengan prasangka hamba. Jika kita berprasangka baik, kita yakin Allah mengabulkan, maka setiap permintaan kita pasti Allah kabulkan. Barakallahu fikum, kurang dan nyaman dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.